Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa melakukan kegiatan BDR atau pembelajaran jarak jauh, dan mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat gitu ya tentunya, dan tetap semangat mengikuti kegiatan BDR ini. Kita selalu dan terus berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu agar kita bisa melakukan kegiatan KBM tatap muka seperti biasanya. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi bab kedua. Materi pertama di bab kedua tentang desa dan karakteristiknya. Namun, sebelum Ibu menjelaskan materi tersebut, silahkan kalian mengisi absen BDR terlebih dahulu di Google Classroom. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama setelah kalian mengikuti atau menyimak materi atau penjelasan dari Ibu, diharapkan kalian memahami konsep atau pengertian desa. Kemudian yang kedua, kalian juga memahami karakteristik atau ciri dari suatu desa atau pedesaan. Dan yang ketiga, kalian mampu berpikir logis, rasa ingin tahu, dan memahami fenomena geografi yang berada di lingkungannya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Desa. Yang pertama yaitu definisi desa. Desa menurut Ensiklopedia Britannica tahun 2015 diartikan sebagai suatu wilayah dengan komunitas penduduk yang tidak terlalu padat. Kemudian kegiatan ekonomi utamanya adalah memproduksi bahan-bahan pangan dan bahan-bahan mentah. Jadi secara sederhana desa adalah wilayah yang memang penduduknya tidak terlalu padat atau sedikit jumlah penduduknya, dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah di bidang agraris atau memproduksi bahan-bahan pangan dan bahan-bahan mentah. Dan yang berikutnya yaitu potensi desa dan unsur-unsur desa. Yang pertama yaitu potensi desa. Apa itu potensi desa? Potensi desa adalah sumber kekayaan yang dimiliki desa, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, potensi desa itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu potensi fisik dan yang kedua adalah potensi non-fisik. Yang termasuk ke dalam potensi fisik itu diantaranya ada tanah, kemudian ada air, iklim, cuaca, flora, dan fauna. Sedangkan potensi non-fisik itu meliputi masyarakat desa, lembaga sosial desa, dan aparatur desa. Jika potensi dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang dan desa akan memiliki fungsi bagi daerah lain maupun bagi kota. Berikutnya adalah unsur-unsur desa atau komponen yang harus dimiliki oleh suatu desa atau sebuah desa. Jadi desa bisa berdiri ketika memiliki 3 komponen atau 3 unsur penting ini. Yang pertama yaitu ada penduduk, yang kedua ada wilayah, dan yang ketiga ada tata kehidupan. Yang pertama yaitu unsur penduduk. Unsur penduduk di sini meliputi jumlah penduduk, kemudian tingkat kelahiran, tingkat kematian, kepadatan, pertumbuhan penduduk, serta persebaran dan mata pencaharian penduduk. Kemudian yang kedua yaitu unsur daerah atau wilayah, yang mana terdiri dari lokasi atau letak wilayah, kemudian batas-batas wilayah, jenis tanah, keadaan lahan, luas, dan juga pola pemanfaatannya. Dan yang terakhir, ada tata kehidupan atau unsur tata kehidupan yang mana terdiri dari pola tata pergaulan serta ikatan pergaulan, adat istiadat, juga norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Itu tadi 3 unsur desa atau 3 komponen yang harus dimiliki oleh sebuah desa. Berikutnya adalah karakteristik desa. Di sini ada 8 karakteristik desa.
eee, kalian bisa menyebutkan lebih dari 8, tetapi di sini Ibu hanya menyebutkan 8 karakteristik desa. Yang pertama yaitu sistem pertanian yang masih tradisional. Artinya apa? Mulai dari teknik pengolahan lahan, kemudian alat atau sarana, prasarana yang digunakan untuk mengolah lahan masih bersifat tradisional atau belum tersentuh oleh teknologi modern. Kemudian yang kedua yaitu mata pencaharian bertani. Artinya sebagian besar memang penduduk pedesaan atau penduduk desa itu bermata pencaharian di bidang agraris atau sebagai petani, gitu ya. Dan yang ketiga yaitu kepadatan penduduk rendah. Artinya jumlah penduduk di suatu desa itu masih sangat sedikit atau jarang. Kemudian yang keempat ada kekerabatan yang kuat. Biasanya masyarakat di desa itu saling mengenal satu sama lain, gitu ya. Kekerabatan kuat, kekeluargaan cukup baik, cukup kuat. Kemudian yang kelima ada corak kehidupan Gemeenschap, artinya masyarakatnya adalah guyup, saling membantu, saling tolong-menolong, saling bergotong royong satu sama lain. Yang keenam, bergotong royong. Kemudian yang ketujuh ada tetua adat mempunyai peranan yang cukup penting. Dan yang kedelapan, memegang kuat norma agama, adat, dan sosial. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi perkembangan desa. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu desa sebagai hinterland kota. Apa hinterland kota? Hinterland kota adalah penyokong, artinya desa sebagai penyokong kehidupan masyarakat perkotaan. Sebagai hinterland kota, desa memiliki tiga fungsi. Yang pertama yaitu desa sebagai penyedia bahan makanan bagi kota. Karena memang secara kondisi geografis, desa sangat mendukung untuk memproduksi bahan-bahan makanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan. Kemudian yang kedua yaitu desa sebagai penyedia tenaga kerja di kota. Memang benar, kota adalah satu wilayah yang menarik, penarik sebagai faktor penarik tenaga kerja, sumber daya manusia di daerah pedesaan. Kemudian yang ketiga yaitu desa mempunyai potensi alam atau memiliki potensi wisata alam karena memang dari kondisi alamnya, kondisi udaranya masih sejuk, masih asri, belum banyak polusi, makanya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk dijadikan sebagai objek wisata alam. Kemudian yang berikutnya yaitu desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa dibagi menjadi tiga, yaitu desa swadaya atau desa tradisional, kemudian yang kedua adalah desa swakarya atau desa peralihan, atau bisa disebut juga desa pertengahan, dan yang ketiga adalah desa swasembada atau bisa disebut juga sebagai desa maju. Yang pertama, desa swadaya atau desa tradisional. Desa swadaya atau desa tradisional itu memiliki ciri yang pertama yaitu daerahnya terisolir atau tertutup, biasanya berada di wilayah atau daerah-daerah pedalaman, jauh dari perkotaan. Kemudian, ciri yang kedua yaitu penduduknya masih sedikit. Kemudian yang ketiga, mata pencahariannya masih bersifat homogen, yaitu agraris karena memang bergantung pada alam. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu masyarakat masih memegang teguh adat atau tradisi, hubungan personal sangat erat, sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang, serta teknologi yang ada masih rendah bahkan belum ada sama sekali. Karena memang tadi sifatnya tertutup, tidak mau menerima perubahan yang datang dari luar. Kemudian yang berikutnya yaitu ada desa swakarya atau desa peralihan, desa pertengahan yang mana dicirikan yang pertama tidak terikat dengan adat secara penuh. Kemudian yang kedua memiliki sifat terbuka dengan pengaruh dari luar daerah. Yang ketiga
sudah mulai ada sarana pendidikan, sarana kesehatan, perekonomian, dan prasarana penunjang lainnya. Kemudian ciri yang berikutnya, teknologi sudah mulai digunakan masyarakat, tingkat pendidikan sudah mulai tinggi, akses menuju daerah lain lebih mudah, dan lapangan pekerjaan yang tersedia sudah mulai beragam. Artinya tidak hanya pada pertanian saja, tetapi sudah mulai ada mata pencaharian di bidang layanan jasa ataupun yang lainnya. Terakhir yaitu desa swasembada, yaitu disebut juga sebagai desa maju atau desa berkembang. Pada desa ini, masyarakat sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa. Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat lebih maju dibandingkan desa yang lainnya dan sudah bisa mengembangkan ide yang dimiliki. Mau berpartisipasi dan memiliki pola pemikiran yang lebih modern. Itu tadi klasifikasi perkembangan desa. Menurut yang pertama, menurut desa sebagai hinterland kota, dan yang kedua, desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Terakhir ada permasalahan dan pembangunan desa. Permasalahan di desa, di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu kaitannya dengan kondisi masyarakatnya atau sosial masyarakatnya. Dari segi masyarakatnya, masih banyak desa dengan warga kekurangan pangan dan gizi. Kondisi ini menimpa anak dan balita, belum lagi masalah kesehatan dan penyebaran penyakit juga belum tertangani dengan baik. Kemudian, selain itu, penduduk yang terlalu sedikit dan terpencar-pencar juga menjadi masalah. Belum lagi anak putus sekolah dan perkawinan anak di bawah umur. Kemudian masalah yang kedua yaitu kaitannya dengan kondisi geografis desa. Dari segi geografisnya, keadaan desa-desa di Jawa terutama dan Bali belum seimbang jika dibandingkan dengan desa di pulau lain. Desa pantai atau pesisir juga banyak yang hidup dengan tidak sehat, teknologi yang ada juga belum memadai. Begitu pula desa yang mulai berkembang namun tidak terkendali. Ada masalah sanitasi, perumahan, dan pembangunan. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan lembaga dan pemerintahan. Kenapa? Karena banyak aparatur atau lembaga-lembaga pemerintahan yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kepemimpinan di desa juga belum punya sistem yang kuat. Kemudian, apa saja upaya pembangunan desa? Yang pertama yaitu pembangunan sumber daya manusia di desa itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan infrastrukturnya, dan yang ketiga inovasi dalam usaha ekonomi. Itu tadi permasalahan-permasalahan yang ada di desa dan upaya pembangunan yang ada di desa. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan hari ini. Silahkan untuk selanjutnya kalian bisa buka Google Classroom. Di situ ada tugas, silahkan kerjakan tugasnya dengan teliti, dengan cermat, dan kita akan ketemu dengan materi yang baru, materi lanjutan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.